Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 655 Monster Gunung. 1 jam kemudian, kedua pria itu menaiki 1000 anak tangga dan melakukan pencarian dalam jarak tertentu. Namun, keberuntungan mereka malam ini jelas tidak baik dan mereka tidak menemukan apapun. Setelah hujan, tidak ada yang aneh di desa Baisui kecuali suara air dan angin. Meskipun mereka tidak menyadarinya, hal itu tidak memengaruhi suasana hati mereka. Situasi ini sesuai dengan harapan mereka dan kemungkinannya sangat tinggi. Mungkin Zan Musi telah menemukan tempat bersembunyi sebelum hujan mulai turun dan tidak keluar setelah hujan berhenti. Kabar tentang kemunculan Zan Musi di desa Baisui harus dirahasiakan sepenuhnya. Namun, besok kita bisa menemukan beberapa orang yang mengenal medan desa Baisui untuk mencari tempat-tempat yang mungkin menjadi tempat persembunyian desa Baisui. Chu Chen berkata, dan keduanya terus bergerak maju. Karena mereka sudah di sini, mereka harus mencapai puncak gunung. Tidak ada keajaiban yang terjadi. Saat mereka berdua sampai di puncak gunung, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Bisakah kita menyaksikan matahari terbit di gunung sebelum kembali? Jiang Yingtao tiba-tiba melihat ke arah timur dengan tatapan berbinar di matanya. Menyaksikan matahari terbit, sungguh kata yang indah. Jiang Yingtao tidak dapat lagi mengingat kapan terakhir kali dia menyaksikan matahari terbit. Sekarang kita sudah di sini. Mari kita saksikan. Chu Chen mengangguk dan tiba-tiba berkata, mungkin Zan Musi juga ingin menyaksikan matahari terbit. Jiang Yingtao, Zan Musi melarikan diri, bukan bepergian. Jiang Yingtao duduk di atas batu di puncak gunung dan memandang ke kejauhan. Langit berangsur-angsur cerah. Suhu di puncak gunung memang dingin, tetapi tidak banyak berpengaruh pada kebugaran fisik Chu Chen dan Jiang Yingtao. Langit dipenuhi cahaya pagi, indah sekali. Jiang Yingtao menatapnya dengan penuh cinta. Matanya tanpa sadar menatap Chu Chen yang tengah duduk di atas batu besar lainnya, bermandikan cahaya pagi dengan cahaya yang cemerlang. Seolah merasakan tatapan Jiang Yingtao, Chu Chen melirik ke samping. Saat tatapannya jatuh padanya, mata bunga persik yang mempesona itu menghiasi wajah cantiknya. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan dengan cepat memalingkan mukanya. Matahari terbit begitu indah. Sejak matahari terbit hingga matahari bersinar terang, Jiang Yingtao meregangkan pinggangnya dan berdiri. Ayo turun gunung. Aku hampir lupa bahwa Jinger masih menunggu kita di kaki gunung. Bukannya aku hampir lupa, tapi aku sudah lupa. Chu Chen mengeluh dalam hati. Keduanya berjalan menuruni gunung berdampingan. Di pagi hari di Baisuizai, airnya jernih, megah, dan kuat, menghantam bebatuan dengan suara seperti guntur. Bunga-bunga di kedua sisinya harum, dan udaranya dipenuhi uap dan awan, yang sangat indah. Berjalan di tangga batu di hutan, keduanya terdiam, menikmati ketenangan. Tiba-tiba, suara berisik terdengar di kejauhan. Keduanya saling memandang. Apakah ada turis yang mendaki desa Baisui sepagi ini? Pergi dan lihatlah. Di sebuah toko kecil yang dibangun dari rumah kayu di dekat tangga batu, seorang pria paruh baya mengumpat dengan keras.
"Paman, apa yang terjadi?" Chu Chen berjalan mendekat dan bertanya. Pria paruh baya itu berkata dengan marah, "Siapa yang mengira tempat ini akan menjadi incaran pencuri? Kunci pintu toko dibuka paksa pagi-pagi sekali, dan sekotak air dan beberapa roti dicuri. Aneh sekali. Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan manusia?" Mata Jiang Yingtao berbinar, dan keduanya saling memandang dan memikirkan hal yang sama. Chu Chen berjalan ke arah kunci pintu, melihatnya, dan dengan saksama memperhatikan situasi di sekitarnya. Tak lama kemudian, Chu Chen menemukan beberapa jejak samar yang tertinggal di tanah. "Ayo pergi." Chu Chen tanpa sadar memegang tangan Jiang Yingtao, mempercepat langkahnya, dan sosoknya segera menghilang ke dalam hutan lebat. Dua pria tampan dan wanita cantik, tidakkah menurutmu ini benar? Apakah ada keadilan di zaman ini jika masih ada orang? Suara pria paruh baya itu tiba-tiba berhenti. Dia pikir dia terpesona. Dia melihat ke depannya dan melihat bahwa pria tampan dan wanita cantik yang baru saja keluar telah menghilang. "Sayang, ada apa denganmu?" Seorang wanita paruh baya keluar dari dalam. "Dengan siapa kamu berbicara tadi?" Pria paruh baya itu tampaknya telah memikirkan sesuatu. Wajahnya menjadi pucat dan suaranya bergetar. Baru saja, seorang pria dan wanita muda turun gunung dan bertanya kepadaku apa yang terjadi. Lalu, mereka tiba-tiba menghilang. Wanita paruh baya itu berseru pelan, dan seketika merasa bulu kuduknya berdiri, dan kulit kepalanya mati rasa. Kemarin cuacanya sangat buruk sehingga tidak ada yang bermalam di puncak gunung. Bagaimana mungkin ada yang turun dari puncak gunung saat ini? Keduanya saling memandang. Wajah wanita paruh baya itu berubah pucat. Apakah kau bertemu dengan goblin gunung legendaris?" Keduanya menatap kunci pintu yang telah terbuka secara bersamaan. Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan manusia? Pria paruh baya itu memikirkan apa yang telah dikatakannya. Tiba-tiba saya terkejut. Tak lama kemudian, dua sosok berlari menuruni gunung. Chu Chen tidak tahu bahwa dia dan Jiang Yingtao disangka sebagai monster gunung, sementara jejak yang tertinggal di tanah belum sepenuhnya hilang. Dia mengejar Jiang Yingtao dengan kecepatan tercepat. Namun, mereka hampir mengambil jalan yang salah beberapa kali, tetapi dikoreksi tepat waktu oleh Jiang Yingtao. Zan Musi ini sangat berhati-hati. Dia bahkan menyamarkan beberapa jejak aktivitas untuk menyesatkan kita. Dia mungkin tidak tahu bahwa kita telah naik gunung untuk menemukannya. Chu Chen berkata, "Semua pengaturan ini berdasarkan naluri untuk bertahan hidup." Keduanya sampai di sebuah hutan lebat, dan jauh di dalam hutan itu ada sebuah tebing. Di sana terdapat sebuah gua yang terbentuk secara alami dan ditumbuhi tanaman merambat. Gua tersebut tidak besar, hanya kurang dari 5 meter persegi. Namun bagi Zan Musi, gua tersebut merupakan anugerah dari Tuhan. Zan Musi mengunyah roti, minum seteguk air, dan bersandar di dinding batu yang dingin. Dia masih belum pulih dari kejadian mendadak 3 hari lalu. Setelah mengalami kepanikan dan keputusasaan yang ekstrim, nalurinya untuk bertahan hidup mendorongnya ke sini. Tuhan memperlakukannya dengan kejam,
Tetapi Dewi Takdir mengasihaninya dan mengizinkannya menemukan gua seperti itu setelah dia mendaki desa Baisui. Dia memutuskan untuk bersembunyi di sini setidaknya selama sebulan hingga badai di luar benar-benar mereda sebelum dia dapat menemukan cara untuk pergi ke laut. Cahaya di dalam gua redup karena tanaman merambat di luar. Zan Musi segera memakan sepotong roti, memikirkan betapa bersemangatnya dia ketika baru saja keluar dari Pulau Naga Perang, dan betapa menyedihkannya dia sekarang. Zan Musi merasakan hidungnya sakit dan dia bersandar di dinding batu dan menangis. Ini juga merupakan cara untuk melampiaskan ketakutan dan keputusasaan beberapa hari terakhir. Setelah menangis beberapa menit, Zan Musi perlahan berhenti dan membuka bungkus roti lainnya. Ia merasa lapar. Namun, begitu dia menggigit roti itu, Zan Musi menjadi tertegun. Cahayanya menyilaukan, tanaman merambat di luar sebenarnya telah dicabut oleh seseorang. Siapa? Zan Musi tampak galak namun sebenarnya lemah, suaranya bergetar jelas. Zan Musi, keluarlah. Sebuah suara yang sangat dikenal Zan Musi terdengar, sangat sulit menemukanmu. Chu Chen, bagaimana mungkin itu dia? Zan Musi berdiri dengan tergesa-gesa dan melihat sekeliling. Ini adalah gua tertutup dengan hanya satu pintu keluar. Tidak ada jalan untuk mundur. Terlebih lagi, Chu Chen begitu dekat dengannya sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Zan Musi terjatuh ke tanah karena putus asa. Bab 656 Pulau Terlarang. Zan Musi telah menyangka hari ini akan tiba, tetapi ia tidak pernah menyangka akan datang secepat ini. Dia baru saja selesai makan sepotong roti ketika Chu Chen datang ke pintunya. Apakah ada kamera pengintai yang dipasang di belakangnya? 10 menit kemudian, Zan Musi akhirnya mengumpulkan keberaniannya, perlahan berdiri, dan berjalan keluar dari gua. Chu Chen tidak mendesaknya. Suara lolongan yang datang dari gua tadi membuatnya merasakan sisi rapuh pria ini. Chu Chen, kau, apalagi yang kau inginkan? Zan Musi berusaha keras untuk menopang tubuhnya, terlihat garang di luar namun lemah di dalam, mempertahankan sedikit harga diri sebagai murid Pulau Naga Perang. Kau benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih, Jiang Yingtao berkata. Setelah tim Chu kami mengetahui kematian tim Pulau Zanlong, kami terus menyelidiki siang dan malam selama 3 hari 3 malam tanpa menutup mata. Takut kau akan terbunuh seperti yang lainnya. Namun, kau datang ke sini dan berani menyalahkan tim Chu kami. Zan Musi tertegun dan menatap Chu Chen. Dia tidak percaya bahwa Chu Chen akan menyelidiki pembunuhan Zan Longdao siang dan malam. Tetapi Chu Chen berada tepat di depannya, dan dia tidak bisa tidak mempercayainya. Bukankah Chu Chen telah membunuh murid-muridku dari Pulau Zanlong? Zan Musi kembali sadar, menggertakkan giginya, dan meraung marah. Aku tahu aku tidak bisa melarikan diri hari ini, jadi kamu bisa membunuhku jika kamu mau. Jiang Yingtao mengerutkan kening. Dia menjadi semakin yakin dengan apa yang baru saja dikatakannya. Pria ini benar-benar tidak tahu terima kasih dan masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Biar aku tunjukkan beberapa foto. Chu Chen mengeluarkan ponselnya dan berjalan mendekat. Karena kamu lolos dari bencana ini,
aku yakin kamu tidak melihat kejadian di mana orang-orang dari Pulau Zanlong terbunuh. Apa yang ditunjukkan Chu Chen kepada Zhan Musi adalah adegan para pengikut Pulau Zanlong terbunuh. Wajah Zhan Musi menjadi pucat dan dia melangkah mundur tanpa sadar. Saat matanya bersentuhan dengan foto-foto ini, dia merasa seperti tersengat listrik. Mereka semua adalah teman-temanmu. Apakah ada orang yang dekat denganmu, seperti Zhan Hai, salah satu dari 3 dewa Zulang? Chu Chen berkata dengan tenang. Ketika aku melihatnya, ada anak panah di dahinya, dan dia terbunuh oleh anak panah itu. Kaki Zhan Musi gemetar dan dia terjatuh ke tanah. Aku tidak yakin apakah kau tahu siapa pembunuhnya, tapi sekarang aku yakin kau tahu siapa yang membunuh mereka. Dan kau tahu betul bahwa itu bukan aku. Chu Chen berjalan mendekat dan menatap Zhan Musi. Apakah kau tidak ingin membalas dendam atas Zhan Hai dan rekan-rekanmu di Pulau Zanlong? Zhan Musi terengah-engah, seolah-olah sedang ditekan oleh gunung. Setelah waktu yang lama, Zhan Musi mengangkat kepalanya dan menatap Chu Chen. Pulau Naga Perang telah hilang. Pupil mata Chu Chen sedikit mengecil. Tolong jelaskan dengan jelas. Zhan Musi tidak berdiri, tetapi duduk di tanah dan berbicara, bergumam, mungkin ini baru permulaan. Target pertama mereka setelah keluar dari pulau terlarang adalah Pulau Zanlong, dan kemudian seluruh wilayah laut. Begitu mereka menguasai wilayah laut, mereka pasti akan menargetkan daratan. Pulau terlarang? Tanya Chu Chen. Apakah itu pulau misterius yang dijelajahi oleh para penguasa alam Qi yang kuat dari berbagai faksi? Siapa mereka? Benar sekali. Mata Zhan Musi menunjukkan rasa takut. Itu adalah pulau terlarang yang legendaris. Ada benda-benda terlarang di dalamnya. Itu adalah wilayah laut yang terlarang. Para pendahulu Pulau Zanlong telah lama memperingatkan bahwa Anda tidak boleh mendekati pulau terlarang. Namun, ada harta karun di pulau terlarang yang menarik banyak orang kuat dari generasi ke generasi. Orang-orang di luar ingin memasuki pulau terlarang, dan orang-orang di dalam pulau terlarang ingin keluar. Chu Chen tiba-tiba berpikir bahwa sebelum para master pergi, mereka memerintahkan gunung untuk ditutup. Mungkinkah mereka telah meramalkan bahayanya? Maksudmu, orang-orang di pulau terlarang keluar, membunuh orang-orang dari Pulau Naga Perang, dan menduduki Pulau Naga Perang? Chu Chen mengerutkan kening. Tidak. Dapat dimengerti bahwa mereka menduduki Pulau Naga Perang. Tetapi mengapa mereka bergegas ke daratan dan membunuh orang-orang dari Pulau Naga Perang? Bagaimanapun, berita itu belum menyebar. Jadi mereka bisa menunggumu kembali ke Pulau Naga Perang. Aku juga tidak tahu. Mungkin pelindung petir sudah mengetahui berita tentang hancurnya Pulau Naga Perang. Atau mungkin mereka ingin menghapus seluruh masalah dan tidak memberi Pulau Naga Perang kesempatan apapun. Zhan Musi duduk dengan lemah dan meringkuk tubuhnya tanpa sadar. Jiang Yingtao menatapnya. Bagaimana kamu bisa lolos dari bencana ini? Tubuh Zhan Musi bergetar tanpa sadar. Aku hanya merasa tidak nyaman di perutku. Jadi aku pergi ke toilet. Ketika aku keluar, aku menemukan. Lalu mengapa kau mengatakan aku pembunuhnya? Chu Chen bertanya. Kau tahu pihak lain itu ada. Apa tujuanmu tadi? Chu Chen dengan saksama mencermati perkataan Zhan Musi.
Meskipun ia menyebutkan tentang tanah terlarang dan mengakui penyebab kematian tim Pulau Zanlong, Chu Chen selalu merasa bahwa sikap Zhan Musi agak aneh, seolah-olah ia sengaja menyembunyikan sesuatu, atau mungkin pikiran Zhan Musi agak tidak jelas karena kepanikannya yang ekstrim. Ekspresi Zhan Musi terus berubah. Setelah beberapa saat, dia berbisik, Sekte Jiuxuan dan Pulau Zanlong berseteru di kuil King Feng. Setelah Pulau Zanlong mengalami bencana, kupikir, Sekte Jiuxuan akan menambah hinaan atas luka. Terlebih lagi, kutemukan bahwa orang-orang tampaknya mencariku di mana-mana. Kurasa itu adalah tindakanmu, jadi aku melarikan diri ke sini. Kupikir kau akan membunuhku juga. Siapa bilang kami tidak akan membunuhmu? Jawab Chu Chen. Rambut Zhan Musi langsung berdiri tegak. Pupil matanya membesar luar biasa. Dia merasakan seolah-olah sabit malaikat maut ada di lehernya, dan dia merangkak mundur agak jauh. Namun, menahanmu di sini seharusnya masih ada gunanya. Chu Chen berkata dengan tenang. Banyak orang di dunia prajurit berpikir bahwa kematian Zhan Longdao disebabkan oleh Jiuxuanmen. Aku ingin kau menjelaskan hal ini kepada dunia prajurit. Wajah Zhan Musi berubah drastis. Jika aku muncul, aku akan segera diburu. Berdasarkan kekuatanmu, apakah pantas untuk diburu dengan serius? Chu Chen menatap Zhan Musi. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Zhan Musi buru-buru menggelengkan kepalanya. Kau tidak tahu bahwa orang-orang pulau terlarang itu kejam dan akan membasmi sampai ke akar-akarnya, karena mereka telah menghancurkan Pulau Naga Perang. Mereka tidak akan membiarkan para pengikut Pulau Naga Perang hidup dan membalas dendam atas Pulau Naga Perang di masa depan. Maafkan aku karena terus terang, tetapi dengan potensimu, bahkan jika kau berlatih selama 100 tahun lagi, kau tidak akan pernah bisa membalaskan dendam Pulau Naga Perang. Chu Chen berbicara terus terang. Sangat menghina, namun itu juga fakta. Jika orang-orang kuat di pulau terlarang mengejar Zhan Musi tanpa henti untuk mencegahnya membalas dendam di masa depan, Chu Chen merasa bahwa itu juga merupakan penghinaan terhadap orang-orang kuat di pulau terlarang. Zhan Musi tidak dapat menjelaskannya, jadi dia hanya bisa mengangkat tangannya dan berkata, "Saya mengatakan yang sebenarnya. Kau punya dua pilihan." Chu Chen menatap Zhan Musi dalam-dalam. Pertama, biarkan aku membunuhmu sekarang. Kedua, kembalilah bersamaku dan bersihkan nama Sekte Jiuxuan. Aku akan melindungimu dan mengirimmu ke tempat yang benar-benar aman. Zhan Musi memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Meski dia takut mati, dia bukan orang bodoh. Zhan Musi sangat jelas tentang perbedaan antara pembunuhan di tempat dan pemenggalan kepala setelah musim gugur. Chu Chen menatap Jiang Yingtao. "Saudari Tao, minta Xiao Feng untuk membawa orang ke sini. Bawa dia pergi dan lindungi dia." Penjara rahasia Biro Operasi Khusus adalah tempat yang paling aman. Setelah Jiang Yingtao menelepon, mereka bertiga segera turun gunung. Zhan Musi berjalan di depan, Chu Chen dan Jiang Yingtao berjalan berdampingan di belakang, dan keduanya saling memandang. Mereka semua merasa ada sesuatu yang salah dengan Zhan Musi ini. Di sisi lain, Zhan Musi berjalan di depan dan ekspresinya berangsur-angsur rileks. Dengan perlindungan Jiuxuanmen,
keselamatannya dapat terjamin sementara, dan dia tidak perlu bersembunyi di gua yang dingin. Ini benar-benar hebat. Perasaan indah ini bertahan hingga mereka turun gunung, ketika Xiao Feng muncul bersama anggota tim penyerang. Kemudian, borgol dingin diborgolkan ke tangan Zhan Musi. Zhan Musi tertegun dan menatap Chu Chen dengan tatapan kosong. "Tuan Zhan Musi," kata Chu Chen, "Anda dicurigai mencuri sekotak air mineral dan beberapa roti. Anda sekarang telah resmi ditangkap. Mohon bekerja sama dengan kami." Wajah Zhan Musi menjadi gelap. Tempat aman yang Chu Chen ingin tuju adalah penjara. "Saya tidak akan pernah pergi ke tempat seperti itu." Zhan Musi berusaha melawan dengan putus asa, namun Xiao Feng mengeluarkan senjatanya dan mengarahkan moncong senjatanya yang dingin ke kepala Zhan Musi. Zhan Musi merasakan sekujur tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Suaranya bergetar, "Kamu tidak perlu ditembak karena mencuri sepotong roti." Zhan Musi menjadi tenang. Ada orang-orang yang menonton di kaki gunung. Kebanyakan dari mereka adalah anggota staf desa Baisui, termasuk pasangan paruh baya. Ekspresi kedua pria itu akhirnya tenang. Ternyata yang membuat onar bukanlah goblin gunung, melainkan polisi yang menangkap pencuri. "Aku tidak percaya pria yang tampak tidak bersalah ini ternyata orang bodoh, mencuri roti dan air mineral di desa Baisui di tengah malam." Kecepatan penyelesaian kasus ini juga sangat mengerikan. Polisi wanita itu cantik sekali. Xiao Feng memaksa Zhan Musi masuk ke mobil dan pergi dengan cepat. Chu Chen dan Jiang Yingtao kembali ke mobil. Si Tu Jing meregangkan tubuh dengan malas dan berkata dengan malas, "Kapten Chu, Saudari Tao, kalian telah bekerja keras. Namun, tindakan kalian memang luar biasa. Kalian benar-benar menemukan Zhan Musi. Sungguh menakjubkan." Keduanya saling memandang. Mereka terlalu malu untuk mengatakan bahwa mereka telah menghentikan pencarian untuk sementara waktu dan hanya tinggal beberapa jam lagi untuk menyaksikan matahari terbit. Setelah masuk ke dalam mobil, Jiang Yingtao membuka buku catatannya. "Saya punya pertanyaan lain." Jiang Yingtao menunjukkan foto-foto itu kepada Chu Chen. "Lihatlah baik-baik foto-foto orang mati ini. Ini semua adalah foto tim Pulau Naga Perang yang terbunuh. Sebagian besar dari mereka terbunuh oleh satu anak panah," kata Jiang Yingtao. "Namun, dilihat dari tanda-tanda di pakaian mereka, mereka semua digeledah. Kami juga mengumpulkan sidik jari dari mereka, yang sudah pasti. Jadi, pembunuhnya tidak hanya ingin membunuh penduduk Pulau Zanlong, tetapi juga ingin mendapatkan sesuatu dari mereka." Semangat Chu Chen terangkat. Ini adalah pertama kalinya Jiang Yingtao menyebutkan petunjuk ini kepadanya. Ini juga merupakan poin penting. Terlebih lagi, Chu Chen tidak dapat mengerti mengapa orang-orang dari Pulau Terlarang ingin memburu Zhan Musi. "Kakak tahu, kamu memberiku kejutan yang tak terduga." Chu Chen memikirkannya dengan saksama, dan banyak pertanyaan pun terjawab. Jiang Yingtao tersenyum. "Aku tidak menyebutkannya tadi karena aku ingin melumpuhkan Zhan Musi dan membuatnya berpikir bahwa kita tidak tahu apa yang disembunyikannya. Namun, meskipun kita memiliki petunjuk ini, Zhan Musi tidak akan mengatakan apapun, jadi kita tidak tahu apa yang dicari orang-orang dari Pulau Terlarang dari mereka." Chu Chen merenung.
Jika benda sepenting itu ada pada Zan Musi, menurutmu, apakah dia akan membawanya atau menaruhnya di suatu tempat yang dirasa aman? Itu mungkin jawaban yang asal-asalan. Chu Chen melirik Jiang Yingtao dan tiba-tiba berkata, "Berbaliklah ke depan. Aku ingin kembali dan melihat-lihat jika memang ada sesuatu yang penting. Gua tempat Zan Musi baru saja ditemukan mungkin merupakan tempat penyembunyiannya." Bersambung.